Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayyad Zaki Mawardi dari jurusan Desain Produk kelas DP 451A. Di sini saya akan menerangkan tentang materi sumber-sumber hukum Islam. Oke, di sini sumber-sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, Sunnah atau Hadis, dan Ijtihad. Yang pertama ada Al-Quran. Pengertian Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu secara harfiah dan secara istilah. Secara harfiah, Al-Quran itu adalah bacaan atau himpunan. Secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Al-Quran sendiri adalah sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dirinya, sesama manusia, ataupun hubungan kepada alam. Fungsi Al-Quran sendiri adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, yang keempat, nama lain Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa nama, yaitu diantaranya Alkitab, yaitu yang tertulis, Al-Furqan, yang artinya pembeda yang benar dan yang salah. Terus yang ketiga ada Al-Hukum, yaitu peraturan atau hukum. Yang keempat ada Al-Mau'idah, yang artinya pelajaran. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Yang pertama, menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut. Kedua, diposisikan sebagai pembenar dan batu ujian, verifikator bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antar umat-umat Rasul yang berbeda. Dan yang keempat, ada Al-Quran meluruskan sejarah karena di dalamnya terdapat berbagai cerita mengenai kehidupan kaum-kaum terdahulu. Yang kedua dari sumber hukum Islam yaitu hadis. Pengertian hadis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, hadis itu baru, tidak lama, atau ucapan, atau pembicaraan, atau cerita. Namun secara istilah, hadis itu adalah segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan takrir. Hadis mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, bayan at-taqrir, mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Contohnya, kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Baqarah dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad SAW tentang rukun Islam. Yang ketiga, bayan at-tafsir, menjelaskan, menafsirkan, serta merinci ayat-ayat Al-Quran. Contoh, Allah mewajibkan sholat 5 waktu tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, syarat-syaratnya, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya. Tata cara sholat kemudian dijelaskan di dalam hadis. Bayan at-tashri, menetapkan atau mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Klasifikasi pembagian hadis. Klasifikasinya berdasarkan sanad atau sumber redaksi, yaitu yang pertama hadis marfu, hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua hadis mauquf, hadis yang sanadnya berhenti pada para sahabat tanpa ada tanda-tanda menunjukkan hadis marfu. Dan yang ketiga ada hadis maqtu, hadis yang sanadnya berhenti kepada para tabi'in. Ya, tingkat keaslian hadis dapat dibagi menjadi beberapa keaslian, yaitu hadis sahih yang pertama adalah tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis karena sanadnya bersambung, perawi adil, matanya juga tidak ada kejanggalan, dan para perawi kuat ingatannya. Lalu hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya. Yang ketiga ada hadis dhaif, adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang kurang adil. Yang keempat adalah hadis maudhu, adalah hadis yang dicurigai buatannya karena palsu
Di sanadnya juga dijumpai penutur yang memiliki kemungkinan berdusta. Kita sampai di sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad secara bahasa yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh. Namun pengertian ijtihad secara istilah adalah hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, namun dimunculkan dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Kedudukan ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad sendiri menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.